Sebelum kita malam hari ini, kita akan awali dengan doa. Saya minta Pak Eki ya untuk buka dalam doa. Mari Pak Eki. Ya, kita berdoa untuk pembukaan kelas kita ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kesempatan yang indah yang Kau berikan kepada kami melalui virtual ini, Tuhan. Kiranya pada saat ini kami boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan melalui hamba-Mu yang telah Engkau kirim, Bapak Gunawan, supaya kami boleh semakin mengerti, semakin jelas akan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan Roh Kudus yang memimpin kami semua, yang memimpin Pak Gunawan untuk memberikan pencerahan kepada kami. Misalkan semoga dalam tangan Tuhan, buat saudara-saudara kami yang mungkin masih dalam perjalanan, yang masih dalam di mana saja mereka berada, Tuhan berkati supaya mereka boleh bergabung dalam Zoom ini. Terima kasih ya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Bapak Ibu, minggu lalu kita sudah mengawali pertemuan pertama ya dengan tema RK Reading Bible as a Story. Di mana minggu lalu itu sudah dibahas oleh Pak Gunawan tentang beberapa hal yang sudah disampaikan, yaitu cara memahami dan menghayati Alkitab, sifat natur Alkitab, dan Alkitab sebagai sebuah kisah. Di mana dari awal kejadian sampai wahyu itu meliputi beberapa hal, yaitu tema Alkitab, alur kisah Alkitab, yaitu garis kerajaan, garis kait Allah, dan yang terakhir adalah 6 babak besar dalam Alkitab, yang terdiri dari 6 C, yaitu creation, chaos, chosen, Christ, church, and crown. Nah, di mana minggu lalu sudah dibahas 2 C yang pertama, yaitu creation dan chaos. Nah, malam hari ini bahasan selanjutnya akan disampaikan. Mungkin Bapak Ibu juga ada yang mau ditanyakan, bisa mempersiapkan di dalam room chat ataupun nanti boleh menyampaikan secara langsung. Oke, supaya tidak berlama-lama, waktu saya serahkan kepada Pak Gunawan. Mari Pak, makasih. Terima kasih Bu Yena untuk pengantarnya yang luar biasa, mempermudah pekerjaan saya. Jadi seperti tadi sudah disebutkan ya, bahwa kita sudah masuk ke dalam 2C yang pertama, yaitu creation dan chaos. Saya akan review sebentar, mungkin Bapak Ibu saudara ada yang agak lupa-lupa begitu kemarin tentang creation. Jadi kemarin dalam kisah creation, misalnya kita sudah belajar bersama-sama bahwa sebenarnya taman di Eden itu adalah sebuah kerajaan dan sebuah tempel atau bait Allah. Dan di mana kerinduan Tuhan adalah ingin expanding the Eden, bagaimana memperluas Eden itu sehingga seluruh bumi nantinya akan menjadi tempel atau bait Allah. Nah, itu kemarin saya sudah menunjukkan tentang bukti-bukti yang ada di dalam creation, dan kemudian di dalam chaos kemarin kita sudah juga belajar bahwa rencana Allah yang luar biasa tadi ternyata mendapat serangan, di attack from the enemy, mendapat serangan dari musuh, di mana kemudian terjadi pemutarbalikan, di mana Adam dan Hawa sebagai manusia yang merupakan representatif atau perwakilan daripada Tuhan sendiri. Jadi raja dan imam yang harusnya mewakili Tuhan dalam otoritas dan melayani, ternyata dari godaan yang diberikan oleh ular, maka terputar baliklah semuanya, di mana kemudian manusia mendirikan self-government, self-kingdom, kerajaannya sendiri, dan kemudian sebagai imam juga mengalami pemutarbalikan atau distorsi, di mana seharusnya mereka ada untuk melayani ciptaan, tapi kemudian mereka ada untuk melayani kepentingan daripada diri mereka sendiri. Dan di dalam chaos kemarin kita juga sudah belajar bahwa dosa yang bermula di Taman Eden ini kemudian tidak berhenti sampai di situ, tapi kemudian berkembang. Kemudian kita juga melihat ada sebuah pola yang ada di dalam Alkitab, yaitu di mana
pemberontakan ada, kemudian penghukuman diberikan oleh Tuhan, dan kemudian anugerah pun akan diberikan. Dan malam hari ini kita masuk ke dalam C yang ketiga, yaitu chosen, yang dari pandangan saya merupakan bentuk respon Tuhan terhadap kejatuhan manusia di dalam dosa. Nah, saya akan mencoba untuk share screen seperti minggu kemarin supaya kita bisa mengikuti dengan lebih baik lagi, gitu ya. Ya, kita akan masuk ke dalam C yang ketiga, yaitu chosen, ya, chosen. Nah, seperti saya katakan tadi, saya percaya dari pembacaan saya kepada Alkitab, maka chosen ini merupakan bentuk anugerah Allah. Di mana bentuk anugerah Allah ini kalau kita lihat di dalam Alkitab, pemilihan itu memiliki kata-kata yang banyak ya Bapak Ibu saudara, selain kata pemilihan itu sendiri. Kata lain yang berhubungan dengan pemilihan menurut saya adalah covenant atau perjanjian. Jadi nanti kita akan melihat bahwa salah satu bagaimana respon Tuhan terhadap kejatuhan manusia ke dalam dosa, wakil Tuhan ini adalah bagaimana Tuhan kemudian memulihkan atau menegakkan atau membuat sebuah covenant atau perjanjian antara Dia dengan manusia itu sendiri. Nah, sebelum kita masuk ke dalam chosen ini secara lebih detail, mungkin saya akan memberikan sebuah definisi tentang covenant atau perjanjian yang diberikan oleh seorang teolog yang bernama Bapak Palmer Robertson, ya, O. Palmer Robertson. Nah, Bapak O. Palmer Robertson mendefinisikan perjanjian sebagai, dalam bahasa Inggris dikatakan, a bond in blood sovereignly administered. Jadi sebuah ikatan di dalam darah yang diselenggarakan secara berdaulat. Ya, dalam konteks ini tentu saja adalah Tuhan. Nah, kita bisa melihat walaupun pengertian Bapak Palmer Robertson lebih mungkin mengarah setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa, tapi kita lihat sebentar bahwa sebenarnya covenant atau perjanjian yang diberikan Tuhan kepada manusia itu tidak dimulai setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Misalnya kata covenant yang pertama kali muncul di dalam Alkitab saja adalah yang terkenal kejadian dalam kitab Kejadian setelah air bah terjadi, yaitu bagaimana Tuhan memilih satu orang yang namanya Nuh, ya. Kita kenal sebagai, dalam bahasa Inggris disebut sebagai Noahic Covenant atau perjanjian Nuh. Tapi yang sangat menarik, misalnya saya tidak memiliki banyak waktu, tapi kalau Bapak Ibu saudara membaca di dalam Kejadian 6 ayat 18 misalnya, di mana dalam Kejadian 6 ayat 18 di dalam ITB kita, Bapak Ibu saudara, dikatakan bahwa Tuhan Allah itu membuat perjanjian ya antara Dia dengan Nuh. Mari kita akan mungkin baca karena saya tidak tampilkan di slide. Ya, dalam Kejadian 6 ayat 18 dikatakan demikian, tetapi dengan engkau aku Tuhan akan mengadakan perjanjianku, covenantku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dalam bahasa Indonesia dikatakan aku Tuhan akan mengadakan perjanjianku. Tapi yang menarik Bapak Ibu saudara, kalau kita melihat di dalam bahasa yang dipakai, yaitu bahasa asli daripada perjanjian lama, yaitu kata Ibrani, maka di situ tidak kata yang dipakai yang diterjemahkan dengan kata mengadakan dalam ITB itu sebenarnya dalam bahasa Ibrani adalah kum. Di mana kum itu bisa berarti sebenarnya bukan make, tapi lebih tepat adalah establish atau menegakkan. Kum itu misalnya dipakai dalam ilustrasi, misalnya kalau ada sebuah tangga yang roboh dan kemudian Bapak Ibu saudara membangunkan kembali tangga yang roboh itu, maka menggunakan kata kum. Oleh karena itu kitab terjemah yang lain, misalnya saya memakai di sini English Standard Version, menggunakan kata establish, di mana establish itu ada pengertian berarti adalah mengukuhkan, mengokohkan kembali atau memperbarui kembali. Jadi saya boleh katakan dalam Kejadian 6 ayat 18, maka sebenarnya Tuhan bukan membuat sesuatu yang baru dengan Nuh, ya, covenant itu, tapi sebenarnya covenant Tuhan dengan Nuh adalah sebuah pembaruan dari sebuah covenant yang pernah Tuhan adakan sebelumnya. Dan saja di dalam kalau kita membaca Bible sebagai sebuah story, maka sebelum kisah Nuh, maka yang terpenting
adalah kisah tentang Adam dan Hawa. Oleh karena itu saya katakan bahwa perjanjian walaupun tidak disebutkan di dalam kitab Genesis pasal yang pertama atau Kejadian 1, 2 dan yang ketiga, tapi berdasarkan Kejadian 6 ayat 18, dan saya percaya ada beberapa teolog yang setuju dengan ini, bahwa di dalam Taman Eden pun sebenarnya Tuhan sudah mengadakan sebuah perjanjian atau covenant dengan Adam dan Hawa, yang dalam teologi seringkali disebut sebagai Edenic covenant atau covenant Eden atau perjanjian di Eden. Jadi kita bisa lihat bahwa yang pertama kali, kalau tadi minggu kemarin kita belajar tentang adanya kerajaan yang ada di sepanjang kitab ya, dalam Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, dan kemudian saya mengatakan ada tempel ya, bait Allah dari Kejadian sampai Wahyu. Maka kita bisa melihat juga kali ini bahwa di dalam dimensi ini, dalam sisi ini, maka Allah yang kita sembah, Allah di dalam Alkitab adalah Allah yang membuat sebuah covenant atau perjanjian, ya, yang dimulai dari Edenic covenant, kemudian Noahic covenant, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karena itu sangat menarik kalau kita membandingkan misalnya antara perjanjian atau covenant yang Tuhan bikin dengan Nuh dengan perjanjian yang Tuhan bikin dengan Adam dan Hawa. Kalau Bapak Ibu Saudara meletakkan covenant yang ada di kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 dan kemudian membandingkan dengan covenant yang Tuhan bikin dengan Nuh, maka kita bisa mendapatkan adanya persamaan-persamaan antara covenant yang ada di Eden dan covenant yang ada di kisahnya Nuh. Oleh karena itu saya menyebutkan dari sini, karena amanatnya juga sama, misalnya tentang berkembang biak, memenuhi bumi, dan seterusnya, maka berdasarkan ini saya boleh menyebut bahwa sebenarnya kalau demikian Nuh ini sebenarnya boleh saya sebut sebagai the second Adam atau Adam yang kedua. Saya tahu bahwa penyebutan Adam yang kedua selama ini kita kenal dari kitab Perjanjian Baru yang merujuk kepada Kristus itu sendiri sebagai second Adam, tapi berdasarkan perbandingan tadi antara Eden dengan Nuh yang sama, Adam dengan Nuh yang sebenarnya sama, nanti Bapak Ibu sebelum mencari kesamaan-kesamaan itu, maka saya sebutkan berarti Nuh ini adalah Adam yang kedua. Dengan kata lain sebenarnya ketika Tuhan memilih Nuh, chosen, dan Tuhan melakukan sebuah covenant dengan Nuh, itu adalah bentuk bagaimana Tuhan ingin memulihkan kembali apa yang sudah hilang, apa yang sudah jatuh. Oleh karena itu di sini saya juga mengatakan bahwa Allah yang kita sembah juga sekaligus adalah God of restoration. Jadi bukan hanya God of covenant tapi God of restoration. Allah yang suka memulihkan segala sesuatu. Di sini kita juga melihat ada sebuah pola yang akan terulang terus dalam Alkitab, di mana Allah yang kita sembah adalah Allah yang menciptakan, dan kemudian ada iblis yang merusakkan, dan kemudian Allah akan memulihkan kembali ke dalam desain awal. Dan yang sangat menarik berarti Nuh di sini saya sebutkan sebagai agen penebusan yang pertama, sebab perjanjian Tuhan dengan Nuh ada sebuah restoration, sebuah pemulihan kembali kepada Eden yang sering disebut sebagai back to Eden atau kembali return to Eden, kembali lagi ke Eden. Maka di sini kita juga bisa melihat bahwa sebenarnya covenant yang Tuhan buat antara Tuhan dengan Nuh, kita bisa melihat dari sisi ini, maka kita mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya perjanjian, covenant, pemilihan atau chosen itu Tuhan melakukan sebenarnya bukan untuk tujuan kepada orang yang dipanggil, atau dengan kata lain saya katakan lebih sederhana bahwa tujuan covenant, tujuan pemilihan itu sebenarnya yang pertama dan utama bukan kepada orang yang dipilih, tetapi adalah untuk kepentingan seluruh ciptaan yang ada. Bapak Ibu Saudara boleh melihat nanti di dalam kisah Nuh, jelas sekali bahwa Nuh dipanggil, Nuh dipilih, Nuh diikat perjanjian dengan Tuhan ada untuk menjadi agen penebusan Tuhan kepada seluruh bumi ini. Karena saya percaya bahwa objek ataupun project ataupun hati Tuhan itu ada di dalam seluruh ciptaannya. Tuhan tidak pernah membuang ciptaannya. Bagaimana Dia ingin memulihkan kembali ciptaannya yang sudah dirusakkan oleh dosa, ya, karena perwakilannya yang pertama gagal di dalam mewakili Dia. Nah, itu saja Bapak Ibu Saudara, selain Nuh kita akan terus ketika mempelajari Alkitab tidak berhenti di Nuh, karena kembali lagi kita melihat sebuah pola bahwa ketika Adam dan Hawa gagal, maka Nuh is not the perfect man juga. Nuh bukan manusia yang sempurna, Nuh juga mengalami kegagalan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara kalau membaca terus dalam kisah Alkitab, Bapak Ibu Saudara akan mendapatkan satu orang pribadi yang kemudian menjadi fokus daripada
program penebusan yang seringkali ini yang banyak dibahas ya. Kalau Nuh tidak terlalu dibahas, tapi orang ini sangat dibahas. Nah, saya akan coba kembali flashback ke dalam pelajaran kita Chaos, di mana saya mengatakan bahwa dosa yang ada di dalam Taman Eden itu bukan berhenti, bukan menghilang, tapi semakin membesar, dan semakin membesar. Dan kemarin saya katakan bahwa klimaksnya ada di dalam Kejadian pasal yang ke-11, yaitu pembangunan Menara Babel. Saya kemarin mengatakan bahwa pembangunan Menara Babel adalah antitesis kepada Kejadian 1 ayat yang ke-26 sampai ke-28. Kenapa? Karena dalam Kejadian 1 ayat 28 di mana Tuhan mengatakan bahwa manusia harus bermultiplikasi, bertambah banyak, memenuhi seluruh bumi. Dengan kata lain terserak ke seluruh bumi, tetapi Kejadian pasal 11 Menara Babel dengan jelas mereka menunjukkan bahwa mereka tidak ingin terserak, mereka ingin berkumpul menjadi satu. Oleh karena itu saya katakan Menara Babel adalah perlawanan manusia secara terus terang kepada apa yang menjadi agenda Allah di dalam Kejadian pasal 1 ayat ke-28. Nah, kalau Bapak Ibu sudah mengikuti kronologi Alkitab, maka setelah Kejadian 11, maka Bapak Ibu akan masuk ke dalam Kejadian pasal yang ke-12. Dan Kejadian pasal 12, Bapak Ibu akan menemukan satu orang ini, yaitu satu sosok yang di dalam gambar itu saya gambarkan adalah Abraham. Dan kalau saya katakan Kejadian pasal 11 Menara Babel ada antitesis, sebuah klimaks perlawanan manusia kepada desain awal Allah, rancangan Allah, maka Kejadian pasal 12, pemilihan Allah kepada Abraham adalah merupakan antitesis kepada Menara Babel. Karena ketika Menara Babel dikatakan mereka berkumpul menjadi satu, maka di dalam Kejadian 12 ada satu orang yang dipanggil keluar dari tempat di mana dia dilahirkan dan dibesarkan. Bapak Ibu saja mengenal tentang kisahnya Abraham. Dan kalau Bapak Ibu terus menyelidiki tentang kisah Abraham ini secara lengkap, covenant yang Tuhan bikin dengan Abraham, kan ingat bahwa setiap kali Tuhan memilih seseorang, maka kemudian Tuhan akan membuat sebuah covenant perjanjian dengan orang tersebut. Dan kalau Bapak Ibu secara pelajari atau Bapak Ibu tuliskan tentang covenant di Eden, covenant Nuh, kemudian covenant Abraham, maka Bapak Ibu akan mendapatkan kesamaan antara covenant-covenant ini. Maka saya katakan selain Nuh sebagai Adam yang kedua, maka saya katakan Abraham juga saya sebut sebagai the second Adam atau Adam yang kedua. Karena Nuh gagal, maka Abraham dipilih untuk kembali merestorasi rencana Allah yang ada di dalam kitab Kejadian. Abraham disebutkan sebagai Adam yang kedua. Pemanggilan Abraham dan covenant Abraham saya katakan sebagai antitesis atau perlawanan dari Menara Babel. Dan jelas Bapak Ibu kalau membaca antara covenant Tuhan dengan Abraham, maka itu akan mengingatkan kembali kepada Kejadian 1 ayat 28. Karena Abraham dipanggil dan Tuhan mengatakan bahwa olehmu dan oleh keturunan maka seluruh bangsa, seluruh bumi ini akan mendapatkan berkat. All nation akan diberkati. Ingat, di dalam kitab Kejadian kita mendapatkan itu juga, bagaimana Tuhan ingin memberkati bumi. Tuhan ingin memberkati bangsa-bangsa. Karena waktu itu bangsa-bangsa belum ada, maka Tuhan memberkati bumi. Tapi dalam Kejadian pasalnya yang ke-12, kita mengenal sudah ada nation, maka di sini kita mendapatkan bahwa sama Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan ingin memberkati bumi, Tuhan ingin memberkati bangsa-bangsa. Jadi ada land, ada tanah, ada bangsa-bangsa, dan ada juga berkat. Bapak Ibu saya tidak mungkin bisa mengcover seluruh cerita ini, karena Bapak Ibu saya sangat menarik sebenarnya, bahwa covenant Tuhan dengan Abraham tidak berhenti kepada pribadi Abraham, tetapi kemudian diteruskan kepada anaknya Ishak dan kemudian kepada cucunya Yakub, dan kemudian kita kenal sebagai Trinitas di dalam Perjanjian Lama, ya saya katakan sebagai Abraham, Ishak dan Yakub. Tuhan seringkali menyebut dirinya sebagai Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Maka saya katakan bahwa kisah Abraham, kisah Ishak dan kisah Yakub adalah kisah tentang bagaimana Tuhan ingin membentuk sebuah nation, sebuah bangsa yang kemudian dijadikan agen pemulihan. Menarik Bapak Ibu Saudara, kalau mempelajari tentang Abraham, Ishak dan Yakub, maka tiga tokoh ini kalau Bapak Ibu Saudara pelajari kisahnya di dalam Alkitab, maka yang terbesar saja mengambil bagian adalah Abraham dan Yakub. Ishak tidak terlalu diceritakan. Tapi Bapak Ibu Saudara kalau mempelajari, memperhatikan kisah Abraham, kisah Ishak dan kisah Yakub, maka Bapak Ibu Saudara akan mendapatkan bahwa masing-masing pribadi ini di dalam Alkitab memiliki sebuah pergumulan yang khusus, ya, sebuah masalah yang digumuli dengan khusus. Yaitu apa? Misalnya
Kalau Bapak Ibu saudara membaca tentang kisah Abraham, maka Bapak Ibu saudara dengan jelas akan mendapatkan bahwa pergumulan terbesar Abraham adalah bagaimana dia mendapatkan keturunan, bagaimana dia mendapatkan anak. Ya, Bapak Ibu saudara, bagaimana dikatakan Abraham mandul, Sarah mandul, dan kemudian kisah tentang Israel dan seterusnya berputar tentang polemik sekisar anak. Dan Tuhan kemudian memberikan anak perjanjian yaitu Ishak. Di dalam kehidupan Ishak, Bapak Ibu saudara yang sangat singkat itu, maka Bapak Ibu saudara akan melihat bahwa selain pergumulan yang sama yang dialami Abraham tentang anak juga terjadi antara Ishak dan Ribka, maka Bapak Ibu saudara akan mendapatkan pergumulan yang lain yang nampak dengan jelas di dalam kehidupan Ishak yang sangat menonjol dalam Alkitab, yaitu pergumulan tentang land, tentang tanah. Bapak Ibu saudara, bagaimana pada waktu Ishak harus bertengkar gitu ya dengan gembala-gembala Ishak bertengkar dengan gembala dan Filistin dan seterusnya berkaitan dengan land, tanah. Kemudian kisah Yakub, Bapak Ibu saudara, maka Bapak Ibu saudara akan melihat bahwa dari awal sampai dengan akhir ada satu hal yang dicari oleh Yakub yang merupakan menurut saya problem atau pergumulan pertama Yakub yang terutama dalam kehidupannya sepanjang hidupnya. Buat saya, Yakub adalah seorang pribadi yang sepanjang hidupnya berusaha untuk mengejar berkat, mengejar blessing daripada Tuhan. Maka dari kisah Abraham, Ishak dan Yakub, Bapak Ibu saudara, kita mendapatkan ada 3 hal yang merupakan sesuatu yang utama di dalam sebuah covenant atau dalam Alkitab saya katakan, yaitu tentang land, tentang son, tentang anak, kemudian tentang land, tanah, dan kemudian dan blessing. Nah, yang sangat menarik Bapak Ibu saudara, kalau kembalikan ke dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 28, maka Bapak Ibu saudara juga akan mendapatkan 3 unsur ini, di mana Tuhan mengatakan bermultiplikasilah, itu bicara tentang son, tentang keturunan, dan kemudian Tuhan mengatakan memberkati manusia pada waktu itu pertama, blessing, dan kemudian untuk memenuhi menaklukkan seluruh bumi ada land. Jadi 3 hal ini menjadi utama dalam perjanjian lama, yaitu tentang anak, tentang tanah, dan tentang berkat. Dan kisah itu secara keseluruhan nanti akan ditutup dengan Yusuf, adalah kisah bagaimana nanti Tuhan make a nation, build a nation, membentuk sebuah bangsa untuk dijadikan agen pemulihannya Tuhan, agen keselamatannya Tuhan. Dalam pengertian ini keselamatan saya artikan sebagai restoration, pemulihan kembali, return to Eden, yaitu kembali kepada tema Alkitab, bagaimana menjadikan bumi ini sama seperti sorga. Itu tentang chosen. Saya akan lanjutkan yang kedua, Bapak Ibu saudara, tentang chosen. Yang saya ingin mungkin highlight malam hari ini selain kisah Abraham, Ishak, dan Yakub adalah tentang Exodus atau Keluaran atau Kitab Keluaran. Saya katakan bahwa kisah Keluaran atau Exodus ini merupakan salah satu tema sentral di dalam Alkitab. Jadi chosen ini sebenarnya sangat panjang ya Bapak Ibu saudara. Kalau saya mengajar ini, bahkan kalau yang lain itu masing-masing C itu bisa 1 kali pertemuan, maka chosen itu biasanya saya harus ngajar sampai 2 kali pertemuan, karena chosen itu merupakan babak terpanjang di dalam Alkitab. Ya, tapi dari beberapa kisah itu tentu saja ada highlight yang bisa kita teropong gitu, kita garis bawahi. Dan selain tadi kisah Nuh, kisah Abraham, Ishak, dan Yakub, ada kisah tentang Keluaran, Exodus. Exodus menurut saya adalah salah satu tema sentral dalam Alkitab, karena Exodus juga akan muncul berulang-ulang di dalam Alkitab, walaupun secara literal di dalam tulisan misalnya Bapak Ibu saudara tidak bisa melihat itu tentang Exodus, tapi bahkan dalam Perjanjian Baru misalnya ketika Tuhan Yesus di dalam transfigurasi, di dalam setelah penampakannya di Gunung Karmel pada waktu itu, dan dia ingin melanjutkan, dalam Alkitab kita dikatakan Tuhan melanjutkan perjalanannya bercerita dengan Musa dan Elia tentang perjalanannya ke Yerusalem, maka dalam bahasa aslinya menggunakan kata Exodus, yaitu Exodus yang artinya adalah seperti yang ada di dalam kitab Keluaran. Apa yang penting dari Exodus menurut saya adalah beberapa hal ini yang saya akan coba untuk angkat. Misalnya menurut saya Exodus berusaha menekankan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang lebih berkuasa dari chaos, dari kekacauan yang ada. Kembali lagi, kalau kita mengenal dengan baik kisah Alkitab, maka sebenarnya antara Exodus dan Genesis, antara Keluaran dan Kejadian itu memiliki hal yang sama. Bahkan saya boleh katakan bahwa bagaimana kita percaya penulis kitab Keluaran Musa ketika memberikan introduction dalam kitab Keluaran pasal yang pertama, itu sebenarnya sama mengingatkan kita kembali dalam kitab Kejadian pasalnya yang ketiga, yaitu tentang chaos, tentang kekacauan yang terjadi. Maka sebenarnya di sini saya ingin menunjukkan
bahkan Alkitab ingin menunjukkan itu lebih tepatnya bahwa Tuhan Yahweh adalah Tuhan yang Allah yang lebih berkuasa daripada chaos, lebih berkuasa daripada sistem-sistem yang ada, dewa-dewa yang ada, ya. Dan Tuhan adalah Tuhan yang melepaskan umatnya dari sebuah kuasa dan sistem yang membelenggu mereka. Ini nampak sekali dari 10 tulah yang Tuhan berikan kepada bangsa Mesir pada waktu itu. Bapak Ibu Saudara, kalau mempelajari tentang culture budaya pada waktu itu, maka sebenarnya 10 tulah yang diberikan Tuhan kepada bangsa Mesir masing-masing menghajar daripada 10 dewa sembahan daripada Mesir, yang dengan kata lain seperti kitab Kejadian dan kitab Keluaran kembali lagi ditampilkan bahwa Yahweh is the great king, bahwa Yehova, Yahweh Tuhan adalah Raja yang agung, Raja yang besar, Raja yang berdaulat, lebih berkuasa dari semua apapun juga, termasuk kepada dewa-dewa, prinsip-prinsip, struktur-struktur, sistem-sistem yang berusaha mengikat umat Allah pada waktu itu, termasuk Firaun dan seterusnya. Di mana Tuhan, agenda daripada kitab Exodus adalah bagaimana Tuhan melepaskan umatnya, ya, dia memberikan sebuah freedom, kemerdekaan kepada umatnya yang terikat pada saat itu. Kisah penting selain pembebasan, ternyata pembebasan itu tidak berhenti sampai di pembebasan. Ya, ada seorang penulis yang sangat bagus menurut saya yang mengatakan bahwa seringkali kita berbicara freedom from, tapi tidak berbicara freedom to, ya, atau freedom for. Ya, kita seringkali berbicara kemerdekaan dari, tapi kita tidak membicarakan kemerdekaan untuk, karena kita percaya dari kisah Alkitab bahwa Tuhan memerdekakan umatnya dari sesuatu untuk membawa umatnya kepada sesuatu. Jadi istilahnya Tuhan memerdekakan kita itu dengan sebuah purpose, dengan sebuah tujuan, bukan hanya sekadar memerdekakan saja. Maka kisah penting selanjutnya dalam kitab Keluaran yang perlu di-highlight, bahwa setelah Israel dilepaskan dari Mesir dengan melewati the Red Sea, Laut Merah, dengan mujizat dan segala macam, maka kisah penting dalam kitab Keluaran yang perlu di-highlight adalah bagaimana Tuhan kemudian membawa Israel bertemu dengan dirinya sendiri, pribadinya sendiri di Gunung Sinai, dan kemudian kita kenal secara teologi ini disebut sebagai Covenant of Sinai atau perjanjian Musa atau perjanjian Sinai, ya, di mana Tuhan pada waktu itu mengikat perjanjiannya dengan Israel di Gunung Sinai. Berarti Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat sampai di sini, kita melihat bahwa ada 3 perjanjian yang mendahului perjanjian Sinai, yaitu perjanjian Eden, perjanjian Nuh, dan perjanjian Abraham. Hal yang penting yang perlu digarisbawahi juga adalah bahwa kalau 3 perjanjian yang terdahulu itu bagaimana Tuhan mengikat perjanjian dengan personal, dengan Adam ada personal, Nuh ada personal, Abraham ada personal, pribadi. Tapi sampai di Sinai Tuhan bukan hanya membentuk covenant dengan personal, tetapi adalah juga membentuk perjanjian dengan nation, dengan bangsa. Jadi kalau di chaos kita melihat ada perkembangan dosa, maka sampai di timeline ini kita juga melihat ada sebuah perkembangan penebusan, ya, dari person, dari pribadi, kemudian menjadi sebuah community, keluarga, family, Abraham, Ishak, dan Yakub, dan kemudian di Israel menjadi sebuah nation, walaupun sebenarnya sampai dalam kitab Keluaran belum boleh dibilang sebagai nation karena belum memiliki land, belum memiliki tanah, belum memiliki undang-undang yang nantinya yang kemudian akan di-establish oleh Tuhan. Itu yang perlu digarisbawahi. Di dalam kisah Sinai atau covenant Tuhan dengan Sinai, kita bisa melihat bahwa Israel dibentuk menjadi sebuah kerajaan imam. Itu jelas, Bapak Ibu Saudara bisa membaca dalam Keluaran 19, bahwa Tuhan mengatakan bahwa Tuhan memanggil Israel menjadi sebuah bangsa yang kudus, imamat yang rajani, the priest and the king, ya, sebuah kerajaan imam, ya. Kalau saya boleh terjemahkan secara literal, ada raja dan imam. Dan Bapak Ibu Saudara ingat kemarin saya mengatakan bahwa kitab Kejadian Adam dan Hawa adalah the first king, dan Adam dan Hawa adalah the first priest. Mereka adalah raja dan mereka sekaligus adalah imam pertama, karena Eden ada kerajaan dan Eden sekaligus ada temple. Sampai dalam Sinai kita bisa melihat bahwa Tuhan mengulang kembali ide tentang itu, tentang kingdom and temple, tentang king and priest. Dan kali ini Israel lah yang dipanggil menjadi king and
priest. Jadi ide tentang imam dan raja tidak muncul begitu saja dalam Keluaran pasal ke-19, tapi sebenarnya kalau kita mengenal story of the Bible, maka kita akan melihat bahwa ide pembentukan manusia sebagai raja dan imam ini sudah dimulai dalam kitab Kejadian. Dan kitab Keluaran hanya mengulangi lagi, tapi sekaligus juga mengamplifikasi, membesarkan, menguatkan. Karena sekali ini bukan hanya 1-2 orang yang dipanggil menjadi raja dan imam, tapi sebuah nation, sebuah bangsa, sebuah komunitas dijadikan kerajaan dan imam. Dan di dalam kitab Keluaran yang tentu saja penting, Keluaran 19 dan Keluaran 20 dan seterusnya, maka kita bisa melihat bahwa Tuhan memberikan Torah kepada Israel. Nah, di sini kalau kita mengenal story of the Bible, maka kita bisa akan melihat bahwa Torah sebenarnya bukan sesuatu yang negatif, Bapak Ibu Saudara. Torah adalah di dalam bahasa aslinya Taurat atau Torah sebenarnya adalah instruction. Saya katakan sebagai instruction of life. Kalau ini dikenakan sebagai bangsa, maka Torah itu semacam undang-undang dasarnya, kurang lebih seperti itu. Jadi kita akan melihat bahwa Torah sebenarnya adalah bagaimana Tuhan memberikan sebuah pedoman bagaimana Israel harus hidup sebagai kerajaan imam. Bagaimana Israel harus hidup sebagai the holy nation, sebagai bangsa yang kudus. Itu sarananya adalah Torah. Maka saya katakan Torah adalah sebuah sarana pengudusan Israel. Lewat mentaati Torah, lewat mengaplikasi Torah dalam kehidupan mereka, maka Israel akan menjadi sebuah bangsa yang memiliki gaya hidup, yang memiliki budaya yang berbeda dengan bangsa-bangsa yang lain. Karena ingat bahwa kata kudus di dalam Alkitab artinya ada dipisahkan. Kudus artinya berbeda. Jadi Tuhan sebenarnya membentuk Israel untuk dijadikan sebuah bangsa yang berbeda. Dalam kelas Airbus secara onsite saya pernah mengatakan bahwa kalau Bapak Ibu saya pernah ke mall, Bapak Ibu bisa melihat toko-toko, biasanya di depan toko itu kan ada pajangan ya Bapak Ibu saudara, ya ada baju, kalau jualan baju ya bajunya dipajang itu di etalase. Maka saya katakan bahwa Israel itu sebenarnya adalah etalasenya Tuhan. Israel itu dijadikan Tuhan memberikan Torah kepada Israel supaya Israel memiliki sebuah gaya hidup yang berbeda dengan bangsa-bangsa yang lain. Itu ditujukan sebagai etalase. Sehingga sebenarnya maksud Tuhan adalah ketika bangsa-bangsa lain melihat kehidupan Israel, mereka harusnya ngomong begini, hidup kok beda ya, hidupmu kok sangat beda, ya nilainya beda, kualitasnya beda. Itu apa sih sebenarnya? Nah, itu seperti etalase ya, Bapak Ibu saya melihat ada sesuatu yang menarik dan Bapak Ibu sudah masuk ke toko itu. Jadi sebenarnya Israel itu ada sebuah etalasenya Tuhan. Lewat kehidupan bangsa Israel yang berbeda ini Tuhan mengundang bangsa-bangsa lain untuk boleh masuk kepada Dia. Dan saya percaya sebenarnya Tuhan ingin mengikat perjanjian nantinya bukan hanya kepada Israel satu bangsa saja, tapi kepada seluruh bangsa-bangsa yang ada di atas muka bumi. Oleh karena itu saya mengatakan ada satu statement yang saya tuliskan terakhir di situ dalam Chosen Exodus adalah kekudusan adalah dasar dari misi. Holiness adalah sebuah basic dari mission. Sebenarnya tanpa kekudusan, maka misi kita akan menjadi sebuah misi yang tidak berarti, misi yang gagal. Karena tujuan misi sebenarnya adalah memperkenalkan Yahweh lewat kehidupan kita, lewat perkataan kita, lewat tingkah laku kita, dan lewat story kita, lewat kisahnya kita, Bapak Ibu saudara. Itu yang kedua ya tentang chosen. Yang ketiga tentang chosen, saya akan membahas tentang ada satu highlight lagi karena ini penting untuk mengantar masuk ke dalam perjanjian baru tentang Christ, yaitu tentang konsep Mesias. Nah, itu ada, boleh ditebak itu gambarnya siapa? Pasti bukan gambar saya ya. Kisah pemilihan atau chosen, saya katakan seperti saya katakan tadi, mengambil bagian paling besar ya di dalam kisah Alkitab, Bapak Ibu saudara, karena dimulai dari covenant Noahic covenant sampai kepada nabi-nabi, ya kitab nabi-nabi atau the voice of the prophet, di mana satu babak yang besar ini saya boleh bagi menjadi 4 subbabak kalau mau dibagi yang lebih kecil lagi untuk bisa melihat. Yang pertama adalah the promise of the kingdom, janji tentang kerajaan itu yang dimulai dari Nuh sampai kepada Yusuf ya. Bagaimana Tuhan berjanji akan build a kingdom, membuat sebuah kerajaan. Dan kemudian tentang pembentukan kerajaan itu sendiri, ya kisahnya dari kisah Musa sampai kisahnya Samuel, berarti sampai di
2 Samuel ya, Bapak Ibu Saudara, kurang lebih seperti itu dalam Alkitab. Dan kemudian kerajaan parsial, karena parsial sebagian, kenapa saya sebutkan kerajaan parsial? Karena nantinya dalam episode ini Bapak Ibu Saudara akan melihat sebuah visi kerajaan Allah itu seperti apa. Yaitu terutama di dalam kisahnya Salomo, Bapak Ibu Saudara. Zamannya government-nya Salomo buat saya itu adalah realita kerajaan Allah yang paling mendekati apa yang diinginkan oleh Tuhan. Tapi saya katakan bersifat parsial karena kerajaan ini tentu saja tidak kekal. Kerajaan ini ternyata juga memiliki weakness, kelemahan. Salomo juga jatuh ke dalam dosa. Maka saya katakan kerajaan ini sifatnya parsial, sementara sebagian. Bapak Ibu Saudara boleh melihat itu dalam kisah tentang Saul, raja pertama, kisah tentang Daud, raja kedua, dan kisah tentang Salomo, raja yang ketiga. Dan kemudian setelah Bapak Ibu Saudara membaca dan kisah Salomo, Bapak Ibu tahu bahwa kerajaan Salomo karena dosa Salomo kemudian terpecah menjadi 2 kerajaan, utara dan selatan, dan kemudian berakhir dengan sesuatu yang mengenaskan karena 2 kerajaan ini kemudian terbuang ya Bapak Ibu Saudara. Kerajaan utara mengalami serangan dari Asyur dan kerajaan selatan mengalami serangan dari Babilonia. Dan kalau Bapak Ibu saya melihat bahwa dari Salomo sampai kemudian ke raja yang terakhir, Bapak Ibu saya boleh melihat bahwa kerajaan ini makin lama makin mundur, makin redup ya Bapak Ibu saudara, makin tidak gemilang dan kemudian seakan-akan lenyap dan hilang. Oleh karena itu kalau Bapak Ibu saya melihat boleh menyelami story ini sebenarnya sampai di dalam kisah 2 raja-raja, maka Bapak Ibu saya akan melihat bahwa ada satu question, ada satu pertanyaan di dalam kitab Raja-Raja atau kitab Tawarik, Bapak Ibu saudara, yaitu satu pertanyaan yang muncul kalau Bapak Ibu saudara membaca secara kronologi dari depan sampai di dalam Tawarik, maka Bapak Ibu saudara akan mendapat satu pertanyaan, apakah janji Tuhan tentang kerajaan ini kira-kira akan bisa terwujud atau enggak ya? Karena ternyata kita bisa melihat kegagalan demi kegagalan, kegagalan demi kegagalan, dan sampai dalam kisahnya kerajaan utara dan selatan ini, kerajaan ini terbuang ya, mereka ditindas, mereka dikuasai oleh empire lain, kerajaan lain yang seakan-akan musnah. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara nanti akan melihat inilah pentingnya kitab nabi-nabi. Kitab nabi-nabi memberikan sebuah suara pengharapan di tengah-tengah kegelapan yang ada. Suara nabi-nabi memberikan sebuah hope bahwa Tuhan akan menggenapi janjinya. Kerajaan itu akan tetap ada, kerajaan itu akan tetap muncul. Ya, itu kata kunci daripada kitab nabi-nabi. Saya akan kembali sebentar ke dalam kerajaan parsial. Dalam subbab kerajaan parsial, maka yang harus penting Bapak Ibu saudara yang harus diingat adalah covenant Daud ya. Benar Tuhan mengikat perjanjian dengan Daud ya, Davidic covenant dalam 2 Samuel 7 saya kira. Maka di situ Bapak Ibu saudara akan mendapatkan bahwa dari Davidic covenant, perjanjian Tuhan dan Daud, Bapak Ibu saudara mendapatkan satu janji Tuhan kepada Daud adalah bahwa pemerintahan atau kerajaan itu tidak akan pernah beralih dari dinasti Daud. Kerajaan itu tidak akan pernah beralih dari garis keturunan Daud. Dengan kata lain, maka di situ Tuhan berjanji bahwa raja itu semuanya akan berasal dari keturunan Daud atau anak Daud. Maka Bapak Ibu saudara di sini Bapak Ibu saudara mendapatkan konsep the son of David, anak Daud, yang kemudian nanti akan dikoneksikan dengan kata Kristus, Mesias yang diurapi, Raja itu sendiri, Bapak Ibu saudara. Nanti Bapak Ibu saudara boleh melihat oleh karena itu kenapa Yesus dalam perjanjian baru seringkali disebut sebagai the Son of David, ya. Dan Bapak Ibu saudara boleh melihat kenapa dia disebut sebagai Christ atau Mesias karena berakar dari perjanjian Tuhan dengan Daud. Hal yang lain yang perlu diperhatikan dalam kisah parsial ini, bagaimana tadi seperti dikatakan bahwa kerajaan parsial ini digenapi dalam pemerintahan Salomo. Sangat menarik, dari pemerintahan Salomo, menurut saya adalah masa yang paling gemilang, the golden age dari Israel. Karena di masa itulah dikatakan bangsa-bangsa datang ya ke Israel untuk melihat hikmat Allah dalam kehidupan Salomo. Salah satu kisah yang terkenal adalah Salomo dan Ratu Sheba. Ya, bukan kisah romantik atau percintaan, tapi kalau Bapak Ibu saudara membaca story tentang Sheba dan Salomo, Bapak Ibu saudara akan mendapat kebahagiaan. Sheba sebagai bangsa di luar Israel kemudian datang untuk melihat wisdom daripada Salomo, dan kemudian endingnya Sheba kemudian memuliakan Yahweh, memuliakan Tuhan
yang mengurapi Salomo. Dan kalau Bapak Ibu sudah koneksikan tadi yang saya katakan bahwa Israel diciptakan Allah, dibentuk Allah menjadi etalasenya Tuhan, maka saya katakan pemerintahan Salomo atau kerajaan Israel di bawah pemerintahan Salomo adalah sebuah kerajaan yang paling mewakili tentang sebenarnya tujuan, purpose, realita daripada kerajaan itu sendiri. Untuk apa Tuhan membuat kerajaan. Dan saya katakan sayangnya Salomo tidak berjalan terus di dalam hikmatnya sendiri, dalam jalan Tuhan itu sendiri, dan kemudian mengalami kemunduran juga, mengalami perpecahan juga. Dan saya katakan tadi bahwa itu pentingnya suara nabi-nabi, karena kitab nabi-nabi, kalau Bapak Ibu sudah membaca, baik nabi besar maupun nabi kecil, Yesaya, Yeremia, Daniel, kemudian Amos, ya, kemudian Yoel, dan seterusnya sampai Maleaki, sebenarnya berbicara dengan ritme yang sama, dengan voice yang sama sebenarnya, walaupun dengan style yang berbeda-beda, dengan nubuat yang kadang-kadang berbeda-beda. Tapi Bapak Ibu Saudara akan mendapatkan misalnya gini, bahwa nabi-nabi ini memiliki konsensus kesepakatan bersama bagaimana mereka memberikan pengharapan akan the restoration of the kingdom, pemulihan kerajaan, dengan menggunakan kata-kata yang sangat-sangat beraneka ragam. Misalnya Bapak Ibu Saudara akan mendapatkan kata-kata umat yang baru, the new people, kemudian akan raja yang baru yang diangkat Tuhan, the new king. Kemudian disebutkan nanti akan adanya seperti kisah keluaran yang baru. Jadi dikatakan bahwa Tuhan akan menuntun kembali Israel sama seperti Tuhan menuntun Israel dari tanah Mesir yang saya sebut sebagai the new Exodus. Kemudian ada the new temple, sebuah penglihatan, salah satu terkenal ada Yeskiel, the new temple, bait Allah yang baru. Dan tentu saja Bapak Ibu Saudara nanti akan menemukan tentang the new covenant, tentang perjanjian baru. Nah, Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu saya katakan sebenarnya sampai di titik ini bahwa ketika orang membaca Alkitab hanya membaca perjanjian baru tanpa mengenal perjanjian lama, maka mereka tidak akan bisa memahami sepenuhnya tentang story apa, kisah apa yang sedang berusaha Tuhan utarakan atau kisahkan kepada kita. Dan tentang chosen ini setelah berakhir, maka Bapak Ibu Saudara akan masuk ke dalam sebuah era dalam Alkitab kita sebagai the new covenant, yang saya beri sebagai Bapak di Airbus sebagai Christ, Kristus. Dan seperti saya katakan tadi, bahwa kisah Yesus Kristus tidak akan dapat dipahami dengan tepat jikalau kita tidak memahami the grand story atau kisah besar di dalam Alkitab itu sendiri. Saya katakan Yesus Kristus adalah penggenapan dari semua apa yang dikatakan di dalam perjanjian lama. Kenapa? Karena dia adalah the new Israel. Dia adalah Israel yang sejati. Saya kemarin katakan di Senin yang pertama misalnya, Bapak Ibu Saudara, saya katakan dalam kisah misalnya kisah tentang bagaimana Tuhan pada waktu dilahirkan dan Herodes ingin membunuh bayi Yesus, kemudian Yesus harus diungsikan ke Mesir dan kemudian dibawa lagi pergi ke Israel pada waktu itu. Dan Bapak Ibu Saudara akan mendapatkan di Injil Matius, maka Bapak Ibu Saudara akan mendapatkan sebuah tulisan dari Matius, dikatakan bahwa dengan demikian genaplah firman Tuhan yang mengatakan dari Mesir akan kupanggil anakku. Bapak Ibu saya tidak tahu dengan Bapak Ibu Sarah, tapi dulu waktu saya belum mengenal Reading Bible Story, ketika saya membaca Matius itu saya agak berpikir ya, bagaimana Matius bisa mengambil sebuah ayat yang jelas-jelas ayat itu dikenakan kepada Israel. Karena kutipan itu kalau nggak salah diambil dari kitab Hosea, bagaimana pada itu dikenakan yang dipanggil keluar dari Mesir jelas Israel, bukan Yesus. Tapi bagaimana kemudian Matius bisa mengambil sebuah nubuatan yang dikenakan pada Israel dan dikenakan pada Yesus. Itu kalau dalam prinsip hermeneutika sekarang itu bisa dituduh eisegesis, ya, bukan exegesis. Tapi kemudian ketika saya membaca, menemukan ini Reading Bible Story, kemudian saya mulai paham kenapa Matius bisa mengambil sebuah profesi, sebuah nubuatan tentang Israel dan dikenakan kepada Yesus. Karena memang di dalam sudut pandang Matius, dan saya percaya dari sudut pandang rasul-rasul dan sudut pandang perjanjian baru, maka Yesus itu adalah the new Israel. Yesus itu adalah the true Israel. Yesus itu adalah Israel yang baru. Yesus itu adalah Israel yang sejati. Oleh karena itu misalnya Tuhan Yesus sudah mengatakan, I am the light of the world. Aku adalah terang dunia. Ingat bahwa kata dunia identik dengan nation. Nah, Bapak Ibu Saudara akan mendapatkan sebenarnya kata light of the world, light of the nation, terang bagi bangsa-bangsa ini dalam kitab nubuatan Yesaya dikenakan kepada Israel.
Jadi di sini kita bisa melihat misalnya sebuah demonstrasi bahwa dia adalah Israel yang sejati. Di sini saya akan memberikan sebuah jawaban. Kemarin saya memberikan sebuah pertanyaan, kenapa Yesus harus ada di padang gurun selama 40 hari dan dicobai selama 40 hari, dan kenapa dia harus menyeberangi dan kemudian dibaptis di sungai Yordan. Bapak Ibu saya boleh memahami sekarang bahwa ternyata itu mengulangi kembali kisah Israel. Israel juga harus menyeberangi sungai Yordan. Israel ada di padang gurun selama 40 tahun. Maka Yesus juga harus menyeberangi sungai Yordan, dibaptiskan di sungai Yordan. Dan kemudian Yesus juga harus mengalami pengujian selama 40 hari di padang gurun. Jadi kalau kita bisa melihat ini, kita mengerti kunci dari pasal ini, maka kita bisa melihat bahwa Yesus betul-betul adalah penggenapan Israel. Dia adalah the new Israel, the true Israel. Dia adalah Raja Mesias. Dia adalah bait Allah yang baru, karena dia mengatakan dalam Injil Yohanes, robohkan bait Allah ini, dan 3 hari aku akan membangunnya kembali. Is a new temple. Dia yang membawa keluaran yang baru, the new Exodus. Ya, dia yang juga membuat sebuah perjanjian. Sekarang ada perjanjian baru, the new covenant, di mana new covenant Bapak Ibu saya akan bisa dapatkan itu di Yeremia. Dan kemudian dia juga mengatakan kita mengatakan bahwa Tuhan Yesus yang juga akan menciptakan ciptaan yang baru, memberikan ciptaan yang baru, the new creation, maaf itu salah, bukan new covenant, the new creation, langit baru dan bumi yang baru. Misi Yesus Kristus yang terutama ketika saya membaca reading Bible story adalah kepada Israel, bukan kepada bangsa-bangsa yang lain. Kenapa? Karena itu konsisten dengan sifat Tuhan, karena Tuhan yang memilih Israel. Tuhan tidak pernah membuang Israel, oleh karena itu agenda Tuhan yang pertama adalah memulihkan kembali Israel, sehingga Israel menjadi agen penebusan Tuhan. Israel menjadi agen penyelamatan Tuhan. Oleh karena misi Yesus yang utama dalam kitab Injil adalah membebaskan dan memulihkan Israel secara rohani sehingga dapat kembali menggenapi mandatnya sebagai the light of the nation, sebagai terang bagi bangsa-bangsa. Dan saya katakan itu berhasil karena gereja yang awal, gereja yang utama adalah semuanya adalah orang Yahudi, ya, adalah orang-orang Israel. Dan jumlah murid Yesus juga bukan sebuah kebetulan 12. Kenapa 12? Karena suku Israel juga ada 12. Dengan kata lain, ketika Tuhan Yesus memilih 12 murid, maka 12 apostle, 12 rasul adalah merupakan pengulangan kembali tentang 12 suku yang dibentuk oleh Tuhan itu sendiri. Saya katakan walaupun dapat dikatakan kisah Yesus adalah sebuah puncak, ya, klimaks daripada kisah Alkitab. Saya katakan kemarin bahwa Yesus adalah tokoh utamanya dan kisah Yesus adalah klimaks, tapi tentu saja it's not the end of the story. Kisah Yesus bukan akhir dari kisah besar yang diceritakan Alkitab, walaupun kisah Yesus adalah kisah klimaks, kisah puncak atau puncak kisah dari Bible story atau Bible naratif. Saya sebutkan bukan the end of story karena setelah Tuhan Yesus mati, kemudian bangkit dan naik ke surga dan Roh Kudus dicurahkan, kita bisa melihat ada satu yang kembali dibangkitkan oleh Tuhan yang kita kenal hari ini sebagai gereja atau church. Kisah gereja merupakan kisah kelanjutan dari kisah Kristus. Oleh karena itu gereja di dalam tulisan Paulus disebut juga sebagai Kristus. Jadi saya menyebutnya Kristus. Gereja adalah Kristus yang korporat atau tubuh Kristus. Kisah Kristus yang tunggal itu dilanjutkan dengan sebuah kisah Kristus yang korporat. Dengan kata lain, gereja adalah Kristus itu sendiri. Dengan kata lain, oleh karena itu kenapa dia disebut sebagai body of Christ, the expression of Christ. Karena lewat kehadiran gereja, maka kehadiran Kristus juga dinyatakan. Lewat kehidupan gereja, maka kehidupan Kristus itu dinyatakan. Ketika gereja bertindak dan berkarya di dalam kuasa Roh Kudus, maka sebenarnya itu adalah Yesus sendiri yang bertindak dan berkarya di atas muka bumi ini. Dengan kematiannya, dengan kebangkitannya, dengan kenaikan Kristus ke sorga, dan dilanjutkan dengan turunnya Roh Kudus, maka terbentuklah the new people, umat yang baru, yang merupakan permulaan dari the new creation, ciptaan yang baru, yang pada akhirnya akan mendatangkan berujung kepada langit yang baru dan bumi yang baru, yaitu restorasi bumi, sehingga bumi menjadi seperti sorga, kembali ke desain awal daripada Tuhan.
Kitab Kisah Para Rasul khususnya dalam kitab yang saja mengambil bagian terpenting mengisahkan kisah gereja, mencatat pergerakan, dinamika, dan pertumbuhan gereja dalam mendatangkan kerajaan Allah itu. Dimulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Menurut tafsiran saya, dari pembacaan saya, maka ujung bumi yang dimaksud kitab Kisah Para Rasul bukan ujung bumi nggak tahu ke Afrika atau di mana ada orang mengatakan bahwa Irian Jaya ada ujung bumi. Tadi dari pembacaan kitab Kisah Para Rasul jelas yang dimaksud ujung bumi di sini adalah kota Roma. Oleh karena kitab Kisah Para Rasul berending ketika Paulus ada di Roma. Ya, dengan kata lain kerajaan Allah itu mengalami ekspansi dan itu mengingatkan kembali kita tentang expanding the Eden, ya, bagaimana melebarkan Eden itu. Dan itu mengingatkan kita kembali dari Kejadian 1 ayatnya yang ke-28 dan kita merupakan masih continuity, kelanjutan dari kisah ini. We are judged. Oleh karena itu kalau kita bisa memahami Bible ini dengan benar, membaca kisah Alkitab ini dengan benar, saya kira kita akan mendapatkan sebuah insight-insight yang tepat tentang kenapa gereja harus ada dan kenapa gereja harus bergerak, bermisi, melayani, apa misi gereja, apa pelayanan gereja, dan bagaimana gereja harus mengalami dinamika. Semuanya akan menjadi jelas kalau kita mengerti kisah Alkitab atau story of the Bible. Dan di dalam Alkitab ditutup dengan sebuah kitab yang berisi tentang sebuah nubuatan atau prophecy tentang, saya katakan sebagai contekan Tuhan tentang apa yang harusnya dicapai oleh gereja. Saya menyebutnya sebagai crown, mahkota, karena saya mengatakan bahwa Wahyu mencatat tentang visi gereja yang berkemenangan sebagai raja dan imam, pemerintah bersama-sama dengan Kristus. Kitab Wahyu sebagai kitab terakhir di dalam kanon Alkitab sering disalahpahami sebagai kitab yang berbicara tentang kiamat atau the end of the world. Itu yang seringkali sampai hari ini banyak orang yang membacanya seperti itu. Makanya di masa-masa pandemi begini, Bapak Ibu Saudara, kitab Wahyu kadang-kadang menjadi kitab paling laris. Karena semuanya berbicara, mungkinkah ini the end of the world? Dan kemudian mencari referensi-referensi itu di dalam kitab Wahyu. Tapi saya mengatakan bahwa Alkitab tidak mengajarkan tentang kiamat atau the end of the world. Saya pernah mendengarkan Pak Yusuf Roni juga pernah mengatakan ini, bahwa Alkitab tidak pernah mengajarkan tentang konsep kiamat, the end of the world. Tapi sebenarnya Alkitab sedang mengajarkan tentang akhir zaman. Jadi bukan akhir dunia, tapi akhir zaman, the end of the age. Saya tidak punya waktu untuk membahas ini, tapi dengan jelas, kenapa kita bisa membaca the end of the age sebagai the end of the world, bagaimana kita orang Indonesia dan orang Amerika juga bisa membaca akhir zaman sebagai akhir dunia, karena terjemahan Alkitab kita memang ada beberapa yang kurang tepat, Bapak Ibu Saudara, menafsirkan atau mengartikan kata zaman sebagai kata dunia. Akhir zaman maksudnya adalah diakhirinya sebuah zaman, yaitu zaman the old, zaman perjanjian lama, dan kemudian dimulainya the new age, yaitu zaman yang baru, yaitu zaman Kristus dan gerejanya. Kitab Wahyu khususnya dua pasal yang terakhir, Wahyu 21 dan 22, memberikan sebuah vision, sebuah visi, sebuah penglihatan tentang bumi yang dipulihkan oleh kuasa Allah lewat misi dan pelayanan gereja. Ya, Bapak Ibu Saudara boleh melihat, mungkin saya harus buka yang ini supaya jelas. Yerusalem baru bukanlah sorga. Banyak orang mengartikan Yerusalem baru adalah sorga. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara misalnya melihat di dalam Wahyu 21, maka Bapak Ibu Saudara akan mendapatkan bahwa Yerusalem baru bukan sorga. Yerusalem baru adalah gereja yang penuh dengan kemuliaan, gereja yang penuh dengan kemenangan. Karena dalam surat Paulus kepada Galatia, gereja juga seringkali disebut sebagai Yerusalem, ya, Yerusalem sorgawi, untuk membedakan dengan Yerusalem yang ada di atas muka bumi ini.
Jadi ketika dikatakan Yerusalem turun dari sorga, maka dikatakan itu gereja yang berasal dari Allah itu sendiri. Bapak Ibu Saudara boleh melihat nanti saya sangat senang sekali ketika saya menemukan ini dan setiap kali saya membaca kitab Wahyu 21, 22, saya selalu termotivasi Bapak Ibu Saudara. Karena saya bisa melihat di situ misalnya di dalam Yerusalem baru dikatakan ada pohon-pohon kehidupan di mana daunnya dikatakan menyembuhkan bangsa-bangsa. Menurut saya inilah gereja akhir zaman, gereja yang penuh kemenangan, gereja yang berkemuliaan, gereja yang menggenapi rancangan Allah, desain Allah dari awal, yaitu tentang restore, healing the nation, menyembuhkan bangsa-bangsa, menyembuhkan bumi ini, sehingga bumi itu menjadi sama seperti sorga. Kitab Wahyu seringkali disebut adalah kitab apokaliptik. Ya, ini bukan kitab yang nakut-nakuti orang ya, karena sastra apokaliptik adalah sebuah sastra yang biasanya dituliskan ketika umat Allah ada di dalam chaos, dalam kekacauan, dalam kegelapan, ya di dalam kayaknya sekarang tidak ada pengharapan. Itulah apokaliptik dituliskan untuk memberikan sebuah visi, semangat, pengharapan kepada umat Allah bahwa Tuhan adalah Tuhan yang terus bergerak dan Tuhan adalah Tuhan yang menggenapi janjinya. Oleh karena itu saya katakan kitab Wahyu sebagai kitab apokaliptik adalah sebuah kitab yang memberikan sebuah visi, sebuah pengharapan, sebuah kekuatan bagi gereja untuk merampungkan tugasnya. Setiap kali saya melihat kondisi gereja hari-hari ini yang carut marut, saya selalu kembali ke kitab Wahyu untuk mengingatkan kembali kepada diri saya bahwa the ending of the story sudah diberikan Tuhan kepada kita, yaitu bahwa bagaimanapun saya tidak tahu caranya bagaimana, tapi akan muncul sebuah gereja yang penuh kemuliaan, gereja yang berkemenangan, gereja akan menggenapi amanat Tuhan di atas muka bumi ini. Dan saya mengatakan yang terakhir bahwa the story is your story. Bahwa Alkitab diceritakan kepada kita bukan hanya sekedar kita memahami dan mengagumi, tapi kisah ini diceritakan untuk mengundang Anda dan saya untuk masuk ke dalam story ini dan kemudian menggenapi story itu bersama-sama. Ini mungkin kelainan atau perbedaan Alkitab dengan kitab-kitab atau buku-buku yang lain, karena buku yang lain hanya menceritakan sebuah kisah begitu saja, tapi kali ini Alkitab menceritakan sebuah kisah dengan sebuah undangan supaya Bapak Ibu Saudara yang bisa melihat kisah ini, mendengar kisah ini, memahami kisah ini, mau memberikan diri untuk masuk ke dalam kisah ini, sehingga this story is your story. Dan saya seringkali mengatakan reading Bible story adalah tell his story and find your story. Ketika Anda bisa mengutarakan kisahnya Tuhan, maka Anda juga akan menemukan kisah pribadi Anda di dalam kisahnya Tuhan. Ya, kiranya Tuhan memberkati. God bless you. Saya kembalikan lagi ke Ibu Yena. Terima kasih. Ya, makasih Pak Gunawan buat materi yang sudah didapatkan malam hari ini. Saya persilakan dari Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan yang mau disampaikan, bisa melalui chat room atau mungkin bisa langsung disampaikan. Mari. Mungkin dari Bu Sringatin atau Pak Nahum atau Pak Eki, mungkin ada yang mau disampaikan atau pertanyaan. Saya ada beberapa pertanyaan. Ya, mari Bu, silakan. Pertanyaan saya yang pertama, tadi Bapak Gunawan menyebutkan bahwa Nuh dan juga Abraham itu adalah Adam kedua. Apa maksud dari pernyataan tersebut? Bukankah di dalam Alkitab itu disebutkan bahwa Adam yang kedua itu adalah Tuhan Yesus, dengan merujuk kepada Adam pertama itu membawa kematian, sedangkan Kristus sebagai Adam kedua itu membawa kehidupan.
Terima kasih. Ya, langsung Pak Gunawan bisa menjawab. Ya, seperti saya katakan tadi, kenapa saya mengatakan Nuh dan Abraham itu sebagai sebagai Adam yang kedua, sebab kalau kita bisa melihat kisahnya Nuh dan kisahnya Abraham, covenant-nya Nuh dengan covenant Abraham, dan kemudian kita sandingkan bersama-sama dengan covenant Adam atau covenant Eden, maka kita menemukan kesamaan. Jadi sebenarnya bahasa sederhananya begini loh, bahwa apa yang Tuhan berikan kepada Nuh, amanat yang Tuhan berikan kepada Nuh adalah amanat yang sama yang diberikan Tuhan kepada Adam. Kenapa Tuhan harus memilih Nuh? Karena Adam gagal, maka Nuh dipilih. Tapi amanatnya tetap sama, tugasnya tetap sama. Abraham kemudian dipanggil. Kenapa Abraham dipanggil? Karena Nuh gagal. Ya, oleh karena itu Abraham dipanggil. Oleh karena itu saya mengatakan Abraham juga sebagai dalam tanda kutip Adam yang kedua karena amanat yang sama. Ya, amanat yang sama yang diterima oleh Abraham adalah amanat yang sama yang diberikan Tuhan kepada Adam. Tapi kita lihat juga Abraham not the perfect karena Abraham juga gagal, Ishak gagal, Yakub gagal, Israel gagal. Oleh karena itu saya mengatakan kenapa sampai dalam perjanjian baru Kristus disebut sebagai Adam yang kedua karena hanya Dialah satu-satunya yang betul-betul bisa menggenapi covenant itu, mandat itu secara sempurna. Begitu. Terima kasih, Pak. Jadi ini berkaitan dengan mandat, ya, Pak? Ya. Nuh dan Abraham, Bapak katakan sebagai Adam kedua itu berkaitan dengan mandat. Ya. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ada lagi? Ya. Masih ada? Ya, monggo. Kristus itu tadi Bapak menyebutkan sebagai the real Israel. Apa maksudnya? Dan jika Kristus adalah the real Israel, kemudian Israel yang ada di dalam PL itu apa, Pak? Terima kasih. Israel yang di PL ya Israel bangsa. Maksudnya the real Israel adalah maksud saya begini, karena Israel yang ada di dalam perjanjian lama kan gagal ya. Karena endingnya kan kita bisa melihat tadi sampai di suara nabi-nabi, ditawari, kita bisa melihat bahwa Israel gagal memenuhi apa yang diinginkan Tuhan, ya. Mandat yang diberikan, yang diteruskan dari Adam, Nuh, Abraham, Israel itu kan tidak digenapi. Sebuah bangsa yang harusnya menjadi raja, yang mewakili Tuhan dalam otoritas, tapi justru kemudian dijajah oleh bangsa lain, ya. Sebuah bangsa yang harusnya menjadi imam yang melayani bangsa-bangsa lain, menjadi etalasenya Tuhan, akhirnya menjadi bangsa yang sama saja dengan bangsa-bangsa lain dan bahkan dikuasai oleh bangsa lain. Oleh karena itu ketika Yesus lahir dan kemudian Yesus muncul, maka dari pembacaan kita dari kitab Injil, maka saya mengatakan bahwa Yesus ini adalah Israel, karena semua apa yang dilakukan Yesus itu merupakan semacam pengulangan kembali apa yang dilakukan Israel. Nah, saya sebut dia sebagai the true Israel, the real Israel, Israel sejati. Kembali lagi, karena hanya di dalam diri Kristuslah amanat Israel, apa yang diinginkan Yahweh tentang Israel di perjanjian lama itu digenapi. Saya bisa merujuk beberapa ayat tadi yang saya sudah katakan, misalnya bagaimana pengungsiannya ke Mesir dan pemanggilan Yesus kembali dari Mesir, itu mengingatkan kembali kepada Exodus Israel dari Mesir. Bagaimana Yesus pada waktu itu dicobai 40 hari, mengingatkan kita kepada Israel yang dicobai 40 tahun. Kita bisa melihat Yesus dibaptis di Sungai Yordan, mengingatkan kembali Israel yang juga menyeberangi Sungai Yordan, yang dengan jelas dikatakan itu adalah baptisan, dalam tanda kutip baptisan Israel di dalam perjanjian lama. Kemudian dikatakan Yesus menyebut dirinya sebagai the light of the nation, sebagai terang bagi bangsa-bangsa, mengingatkan kembali bagaimana Tuhan mengatakan dalam perjanjian lama kepada Israel bahwa Engkau akan kujadikan terang bagi bangsa-bangsa, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya, Bapak Ibu. Oleh karena itu saya mengatakan bahwa Yesus adalah Israel. Saya tambahkan kata true,
Karena hanya di dalam Yesuslah pengharapan atau keinginan Tuhan yang diinginkan di Israel itu digenapi. Terima kasih. Terima kasih. Ya, mungkin ada cukup jelas ya, Bu ya. Mungkin ada yang mau menyambung lagi untuk pertanyaan berikutnya. Saya persilakan. Kalau nggak ada yang tanya itu biasanya kalau nggak jelas, belas, Bu. Terlalu jelas kayaknya, Pak. Lah ya, belas. Ya. Mari Bapak Ibu, mungkin ada yang mau dipertanyakan. Mungkin Pak Tim ada yang mau disampaikan, Pak? Tambahan atau? Saya mau nanya, Bu. Oh iya, mari Pak. Silakan. Ya, tadi dijelaskan soal Firdaus ya, atau Yerusalem baru bagi kita itu ada gereja, bukan akhir zaman gitu ya. Nah, itu apa bagaimana kita membedakan tentang Firdaus ini atau Yerusalem ini dengan pengajaran dari saksi-saksi Yehova, Pak? Mereka percaya bahwa Firdaus itu juga di muka bumi ini. Mereka percaya Yerusalem baru itu juga di muka bumi ini. Tapi memang nggak menyebut secara spesifik apakah itu gereja atau bukan. Terima kasih, Pak Gun. Ya, terima kasih Pak Eki. Ya. Tadi saya menyebutkan sebenarnya ketika bicara baru tadi bukan Firdaus, bukan Yerusalem baru ya. Yerusalem baru itu adalah gereja, dengan bumi yang dipulihkan adalah bumi yang baru. Ya memang bidat itu kan tidak 100% salah ya. Bidat itu yang ngeri-ngeri sedap kan karena kan begini, bisa saja 90% benar, 10% salah jadi bidat gitu. Nah perbedaan kalau menurut saya apa yang kalau begini nanti saya disangkain saksi Yehova. Tapi menurut saya perbedaan yang paling jelas antara apa yang saya sampaikan ini dengan saksi Yehova, misalnya saksi Yehova misalnya tidak mengakui keilahian Kristus misalnya, sedangkan di dalam reading Bible Story saya masih tetap mengakui tentang keilahian, divinity of Christ, tentang keilahian Kristus. Ya, jadi seputar menurut saya perbedaan yang terutama adalah masalah yang paling krusial adalah tentang pandangan tentang Kristus ya, tentang keilahian Kristus. Karena jangan sampai begini ya kalau menurut saya, jangan sampai kemudian hanya gara-gara saksi Yehova mengatakan seperti itu kita menolak itu. Kan kita kan keabsahan sebuah doktrin tidak ditentukan apakah dia dianut oleh bidat atau bukan sebenarnya, tapi apakah itu ada di dalam Alkitab atau bukan, gitu kan. Misalnya saya nggak tahu tentang saksi Yehova secara mendalam, saya juga tidak terlalu mendalami konsep mereka misalnya tentang eternity misalnya. Tapi saya kalau ngajari di Bible Story selalu ditanya pada endingnya, Pak Gun percaya surga? Saya percaya ya, saya percaya surga. Saya masih percaya surga, saya masih percaya Tuhan ada di surga, saya percaya bahwa orang-orang benar ketika mati dalam Kristus mereka akan pergi ke surga. Saya percaya semuanya itu. Tapi sesuai dengan apa yang saya baca dan saya pelajari dalam Alkitab, saya harus mengatakan seperti ini bahwa tujuan Tuhan, project Tuhan, apapun itu Bapak Ibu saya pakai, adalah bukan membawa manusia ke surga, tapi bagaimana dia ingin menjadikan bumi ini menjadi sama seperti surga. That's it. Dan itu sangat jelas tergambar dari kejadian sampai Wahyu. Ya. Menurut saya itu. Jadi jangan sampai karena mungkin ada kemiripan antara apa yang saya sampaikan dengan saksi Yehova, kemudian orang mengatakan, wah jangan-jangan ini nanti kita tersesat di saksi Yehova. Enggak, panduan kita kembali lagi back to the Bible, what the Bible says. Apa yang Alkitab katakan. Bisa saja saksi Yehova mendapatkan sepercik itu sama, maybe that's okay. Hanya kemudian konsep-konsep mereka yang
tentang Kristus, tentang Allah, mungkin tentang yang lain, salah ya Bapak Ibu Saudara. Maybe saja dalam konsepnya ini dia sama dengan Alkitab. Begitu Pak Eki ya. Terima kasih Pak Gunawan. Sama-sama Pak. Ya, ini ada pertanyaan di chat room, saya bacakan dari Ibu Sringatin ya. Adakah ayat yang menyebutkan bahwa Kristus adalah the true Israel, baik secara eksplisit maupun implisit? Ya, langsung dijawab. Secara implisit itu tadi yang saya katakan. Jadi pertanyaannya adalah kalau dia bukan Israel, ngapain dia dicobai 40 hari? Kenapa dia menyebut dirinya sebagai the light of the nation? Kenapa dia dikatakan kembali dari Mesir? Itu nggak tahu. Saya itu maksudnya eksplisit atau implisit ya. Karena dalam Matius kan dengan jelas sekali dikatakan dari Mesir misalnya aku panggil anakku. Kalau yang Ibu maksudkan eksplisit sebuah ayat mengatakan Yesus mengatakan I'm the true Israel, enggak ada, Bu. Tidak ada. Karena story itu kadang-kadang nggak perlu begitu. Story itu, kisah itu kadang-kadang nggak perlu statement-statement yang eksplisit ya. Ya kita hanya bisa melihat kok mirip ya, kok mirip ya, kok mirip ya. Nah, cara Alkitab itu menurut saya menarik. Jadi ketika kita membaca sebuah kisah dan kisah itu mengingatkan kita kepada kok kayaknya pernah saya baca ya di mana ya, berarti itu ada sambungannya begitu. Itu berarti ada continuity, itu berarti ada pengulangannya. Ya. Jadi kalau secara implisit banyak yang tadi saya sudah sebutkan tadi ya. Ibu ya. Tapi kalau eksplisit, yang dimaksud eksplisit itu sebuah ayat yang mengatakan Yesus mengatakan aku adalah Israel yang sejati, tidak ada. Jelas tidak ada. Ya. Ya, itu jawaban saya. Semoga memuaskan. Ya, oke, cukup jelas ya Bu Sringatin. Ada lagi Bapak Ibu yang akan menyampaikan pertanyaan? Ya, selamat malam Pak Gun dan teman-teman sekalian. Malam, Pak. Pak, saya mau tanya ini Pak. Kalau dilihat dari judulnya ya, Reading a Bible as a Story ya. Nah, apakah ini, kalau saya lihat dari 6C tadi itu boleh dikatakan komplit ya. Dari penciptaan sampai ke Christ ya. Nah, ini bagaimana, crown ya, Christ crown. Bagaimana kita meyakinkan untuk iman orang lain ya, bahwa kan ini perlu pembuktian mestinya ini Pak. Kalau story ini, bagaimana kita bisa membuktikan bahwa ini story ini benar adanya gitu Pak. Nah, ini kan susah kita bisa meyakinkan tanpa bukti yang bahwa ini 6C ini sudah saya lihat komplit sih. Kalau dibandingkan mungkin agama lain nggak punya mungkin cerita seperti gini ya Pak. Apa begitu Pak pendapat saya? Terima kasih Pak Fendi ya untuk respon dan pertanyaannya. Yang mungkin di awal kemarin saya mengatakan ya, salah satu saya ini ya bukan ahli agama lain ya, tapi kalau saya pernah sih baca-baca 1-2 kitab-kitab mereka, saya pernah mengatakan bahwa keunikan Alkitab adalah hanya Alkitab satu-satunya kitab suci yang bisa dibaca dari awal sampai akhir sebagai satu kontinuitas, sebagai sebuah kisah. Kitab-kitab yang lain nggak bisa, Pak, karena sifatnya hanya kutipan-kutipan, mungkin ada story tapi kadang-kadang nggak nyambung ke sana kemari gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, reading Bible story kalau kita masuk dalam ranah teologis, kita masukkan itu di dalam ranah biblika. Ya, di dalam teologi itu banyak ranahnya ya, Pak ya. Kalau pembuktian menurut saya itu akan masuk ke dalam ranah apologetika. Oleh karena itu reading Bible story tentu saja tidak berdiri sebagai sebuah, kalau saya katakan ini sebuah ilmu ya, tidak berdiri begitu saja. Kalau Bapak tadi menanyakan tentang sebuah bukti dan pembuktian, maka itu bisa harusnya itu diserahkan kepada tugas di apologetika untuk membuktikan bahwa
It's a true story. Ini bukan hanya khayalan misalnya. Misalnya dari dunia apologetika misalnya ditemukan misalnya kisah-kisah misalnya apa? Yeriko, misalnya kisah Yeriko. Banyak orang mengatakan kisah Yeriko adalah kisah khayalan, tapi saya pernah membaca sebuah penemuan arkeologi yang menemukan bahwa ternyata betul-betul ditemukan sebuah puing-puing gitu ya, sebuah kota yang mirip dengan yang dikatakan dalam Alkitab adalah Yeriko. Itu ya kalau membuktikan sebuah pembuktian evidence secara ilmiah atau secara rasional. Tapi seperti saya katakan bahwa sebuah kisah tidak memerlukan sebuah pembuktian karena tujuan kisah diceritakan sebenarnya bukan sebuah pembuktian yang pertama. Walaupun saya mengatakan bahwa Bible sebagai story adalah the true story, tapi sebenarnya tujuan Alkitab Allah memberikan sebuah story buat kita. Story adalah untuk dibaca, story adalah untuk membuat kita kemudian memahami ada sebuah kisah yang sedang dikisahkan, dan kemudian ketika kita bisa memahami, kita bisa melihat itu, kemudian kita bisa merasakan ada sebuah tarikan undangan untuk kita mengalami kisah yang disebutkan atau dikisahkan di dalam Alkitab. Jadi itu Pak Fendi. Jadi reading Bible story memang tidak akan ada pembahasan misalnya memberikan evidence, bukti dan segala macam, karena buat saya itu ada tugas apologetika. Teman-teman yang ada di apologetika itu akan membantu kita untuk memberikan evidence kepada kita tentang bahwa the story of the Bible is the true story. Begitu Pak. Ya Pak, terima kasih Pak Gun. Terima kasih. Ya, ini adalah pertanyaan Pak ya, bentar saya bacakan. Ya. Tujuan Allah yang sebenarnya adalah menjadikan bumi seperti surga. Apa maksudnya dan kapan itu terjadi? Itu Pak pertanyaannya. Oh, itu aja. Oke. Ya. Bumi menjadi sorga yang artinya bahwa apa yang ada terjadi di sorga itu terjadi di bumi. Kalau kita mengacu pada doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus, datanglah kerajaan menjadi kehendakmu di bumi seperti di sorga, yang berarti adalah kalau kita membaca itu bagaimana kehendak Allah itu terjadi di atas muka bumi ini. Ya. Justice misalnya, keadilan misalnya, pemulihan segala satu, restoration, karena kita sudah masuk di dalam story yang apa ya, ada chaos ya, kita ini kan ada dalam story yang sudah kisah tentang sesuatu yang sudah rusak gitu ya ceritanya, bagaimana relasi yang harusnya harmonis itu sekarang udah nggak harmonis, relasi dengan Tuhan nggak harmonis, relasi dengan sesama nggak harmonis, bahkan dalam keluarga sendiri nggak harmonis, relasi dengan ciptaan juga nggak harmonis. Manusia yang harusnya menjadi penata layanan yang baik atas bumi, hari ini bumi dieksploitasi. Oleh karena itu ada banyak yang ngomong COVID ini adalah balas dendam bumi terhadap manusia, dan seterusnya. Buat saya bumi seperti surga artinya ada bagaimana kehendak Allah, yang kalau di surga kan kehendak Allah itu mutlak, kehendak Allah itu terjadi, dan itu yang Tuhan inginkan terjadi juga di atas muka bumi ini. Bagaimana relasi kita dengan Tuhan itu juga intim, relasi kita dengan sesama itu juga harmonis. Kemudian karena efek dosa ada sakit penyakit, ada kemiskinan, ada kebodohan, ketidakadilan, itu bisa dihapuskan. Ya itu semua. Kapan itu terjadi? Kalau menurut kita Wahyu, ketika gereja berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Karena kalau saya membaca kisah Alkitab, maka langit baru dan bumi baru itu bisa terjadi ketika Tuhan tidak bekerja sendiri, ya dia menjadikan gereja sebagai partner, sebagai mitra. Itu yang dikatakan dalam kitab Wahyu. Di mana saya katakan di bawah daun pohon-pohon kehidupan yang ada di dalam Yerusalem baru yang merupakan simbolik atau simbol daripada gereja yang sempurna, gereja yang penuh kemuliaan ini, dikatakan menyembuhkan bangsa-bangsa. Jadi ketika kita kembali kepada memahami dan menghidupi kembali esensi kita, panggilan kita, identitas sebagai gereja, maka disitulah restorasi bumi itu akan terjadi. Ya. Dan kapan tepatnya exactly, tentu saja saya tidak bisa memberikan tanggal, waktu, dan seterusnya.
Tapi kembali lagi bahwa story ini dikisahkan untuk gini loh. Tuhan sudah memberikan ini loh yang aku inginkan. Kalau kamu bisa berjalan dengan sesuai dengan rencana aku, ini akan terjadi. Nah, sekarang pertanyaannya, maukah kita berjalan masuk ke dalam story-nya Tuhan sama seperti yang Tuhan inginkan? Begitu, Ibu. Oke, Pak. Cukup jelas. Ya, Bapak Ibu mungkin ada yang mau menambahkan lagi? Atau ada yang mau menyambung dengan pertanyaan yang lain? Mari, silakan. Mungkin kalau belum ada pertanyaan, Pak Tim mungkin ada yang mau ditambahkan, Pak? Ya, terima kasih Pak Gunawan, Bu Jena. Tambahannya pengumuman yang sudah ada di chat room ya. Ya, jadi kalau sudah nggak ada yang tanya berarti sudah berakhir ini ya. Sebentar lagi kita akhiri. Ya, jadi saudara, kita belajar Alkitab ini 2 kali pertemuan, yang nggak mungkin bisa tuntas. Tapi yang saya tangkap, saudara, Alkitab yang kita baca, kita pelajari, kalau Pak Gun tadi ini kan bicara tipologis juga. Ya, seperti Adam pertama, Adam kedua. Nah, namanya tipologis harus dilihat dari anti-tipenya. Tidak sama persis, kalau mau jujur nggak cocok. Ya, nggak cocok. Tapi ada maksud yang, apa istilahnya, penekanan. Nah, tadi sudah disampaikan ya, penekanan itu. Seperti Harun. Harun itu tipologis dari Kristus loh, Bapak Ibu. Nah, dilihat dari apanya? Fungsinya sebagai imam. Nah, kalau mau jujur, Harun sama Kristus, waduh, nggak nyambung ya sepertinya. Lalu Musa. Musa itu juga tipologis Kristus, bisa juga. Kapan? Kenapa disebut tipologis? Karena kelahirannya sama. Sama-sama diancam dengan pembunuhan oleh raja. Nah, seperti itu. Jadi ini hermeneutika, nanti Bapak Ibu saya sampaikan ya cara menafsir, jenis sastra Alkitab. Yang disampaikan Pak Gunawan ini salah satu jenis sastra Alkitab. Ya, bentuk cerita. Nah, salah lain masih banyak, saudara. Gitu ya. Salah lain masih banyak. Nah, kalau di teologi itu namanya hermeneutika. Ya, tapi kita nggak pakai istilah hermeneutika. Nanti jemaat bingung, oh, apa itu hermeneutika gitu ya. Jadi mungkin materinya nanti menafsir Alkitab praktis, bagaimana cara menafsir. Kalau jenis sastranya ini, nafsirnya bagaimana. Nah, awal kelas kita itu kan kita belajar perumpamaan, belum selesai karena jumlah perumpamaan kan ada 40. Yang saya sudah ajarkan mungkin masih 15 ya. Lalu kita isi dengan topik-topik yang lain supaya saudara jangan bosan kan gitu, saudara. Sebenarnya Alkitab ya nggak bosan, kitanya yang bosan, itu masalahnya ya, saudara. Nah, makanya kita tidak buat tiap Senin. Setelah ini break lagi Bapak Ibu sampai nanti tanggal 23 Agustus kita mulai lagi. Jadi catat ya, 23 Agustus dan 30 Agustus kita undang pakarnya, saudara, yaitu hukum tentang warisan, itu hari pertama, dan yang kedua hukum tentang harta. Nah, yang ngajar nanti Pak David Harjo, SHMH, notaris, Bapak Ibu. Ya, lalu yang bulan September, tanggal 20 dan 27 September, nah, yang mengajar nanti Evangelis Tambasan, MDiv, nanti beliau akan bicara tentang parenting ya, saudara. Nah, jadi kita seling seperti itu. Tujuannya untuk memperlengkapi Bapak Ibu di dalam pelayanan. Jadi enggak melulu Alkitab. Sebab orang berkata, Pak Tim ini Alkitab melulu, teori pinter, praktek enggak ada katanya gitu. Nah, makanya kelas kita ini buat praktek atau praktisnya gitu ya, saudara. Nah, saya nggak mau ngomong tentang hukum warisan, bukan bidang saya, saudara ya. Seperti itu. Nah, saya berharap Bapak Ibu bisa mengikuti dan tidak ada istilah bosan karena kan kuliah belajar lalu break gitu ya, nanti belajar lagi break seperti itu ya. Nah, kiranya Tuhan menolong kita, Berea Ministry memperlengkapi Bapak Ibu sesuai dengan motonya ya, pendidik kamu memengaruhi pelayananmu. Nah, ini yang saya pikirkan. Pendidik kamu memengaruhi pelayananmu. Jadi
Tuhan akan pakai sesuai dengan pemahaman kita atau pendidikan kita. Kenapa Petrus dengan Paulus seolah-olah pelayanannya berbeda dalam hal jangkauan pelayanannya berbeda. Ya, karena Paulus kan lebih dari Petrus secara akademis. Ya toh Bapak Ibu, Tuhan pun juga tahu. Makanya tempatkan Petrus beda dengan tempatkan Paulus. Nah, saya berharap kita bisa memahami itu ya. Tempatkan kita masing-masing sesuai dengan kapasitas yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, kiranya Tuhan memberkati kelas kita. Nah, di sini ada Ibu Jenny, Bapak Ibu, yang kakaknya kemarin, kakak kandungnya dipanggil Tuhan ya. Kita berdoa, masih umur 54 tahun, saudara. Saya 52 tahun. Jadi kalau Tuhan panggil umur segitu ya kurang 2 tahun ya kira-kira. Tapi kita nggak tahu ya umur, kita nggak tahu. Banyak yang meninggal, saudara. Tadi saya juga di Ekra Praya ya. Kremasi akol dari istri, ya teman ada beberapa yang meninggal, saudara. Oke, kita doakan. Sekali lagi terima kasih Pak Gunawan, Bu Jena, juga Bapak Ibu Saudara yang sudah bergabung. Ya, hari pertama 38 yang join, hari kedua 22 yang join. Nah, ini sudah kelihatan bosannya. Ya toh, sudah kelihatan bosannya sebenarnya. Makanya saya berpikir nanti ke depan itu mungkin 1 kali pertemuan aja. Gitu ya. Kalau 2 kali bosan nih, jumlahnya sedikit. Oke, terima kasih sekali lagi. Mari kita akhiri dalam doa. Mari kita berdoa ya. Saya akan berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu. Kami bersyukur 2 Senin ini Engkau sudah memimpin hamba-Mu Pak Gunawan Hartono yang sudah berbagi pemahaman kebenaran firman-Mu, di mana kami boleh menemukan kisah Tuhan yang terus berlanjut sampai kepada zaman gereja dan belum selesai, dan gereja orang percaya kami yang akan melanjutkan kisah karya keselamatan itu. Terima kasih Engkau memakai hamba-Mu Pak Gunawan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Berkati pelayanan, berkati pekerjaan, berkati apa yang dilakukan. Kau juga memberkati Bu Jena yang sudah menjadi moderator malam hari ini. Tuhan, Kau pakai di waktu-waktu yang akan datang. Tuhan berkati juga peserta, saudara-saudara kami, hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani dimanapun mereka berada ya Tuhan, di Surabaya, di Tulungagung, di Kediri, Tuhan bahkan yang lain, kami serahkan mereka. Engkau pakai mereka, Engkau perlengkapi mereka. Biarlah kelas yang diadakan Berea ini boleh memberkati banyak orang untuk memperlengkapi pelayanan dari hamba-hamba-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Secara khusus kami berdoa buat hamba-Mu Ibu Pendeta Jenny yang berduka Tuhan seminggu yang lalu karena kakaknya yang kekasih Ibu Pendeta Leni dipanggil Tuhan pulang ke rumah Bapa. Biarlah Tuhan pelayanan pengembalaan boleh dilanjutkan oleh Bu Jenny, kiranya Tuhan memakai lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain di dalam kelas ini Tuhan. Kami percaya berkat Tuhan, sukacita dan sejahtera boleh menguasai hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.